Terus juga buat kita semua semangat. Saya menyambut kita semua untuk kita memulai pada kebaktian hari Minggu yang indah dan luar biasa ini. Bulan Februari identik dengan bulan kasih, tapi bulan Februari juga identik dengan bulan untuk kita punya kekuatan. Tentunya kita sudah melalui kesempatan ya, di mana sebagai negara yang besar kita sudah menyelenggarakan demokrasi ya, yang secara internasional di Indonesia itu sudah diakui ya sebagai sebuah negara demokrasi yang besar, yang berhasil menyelenggarakan pemilu ya, sekaligus presiden dan caleg-calegnya, dan dengan sukses dan selamat. Tepuk tangan buat negara kita. Kenapa saya bilang bulan Februari bulan kekuatan? Karena ada beberapa yang mungkin salah pilih ya. Jadi tapi saya sangat bersyukur ya, kita welcome saudara kita Agus dan juga Sister Ani yang sudah steady ya di dalam kingdom, di dalam kerajaan Kristus, supaya sesuai dengan firman dan sehat. Itu kita diberikan kesempatan untuk single, untuk bisa steady dengan caranya Tuhan. Oke, saya akan membacakan untuk Mazmur kita pagi hari ini. Mazmur saya ambil dari Mazmur 37 ayat 18 sampai ke 29. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan, seperti keindahan padang rumput mereka, habis lenyap bagaikan asap. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, namun tidak pernah kulihat ditinggalkan atau anak cucunya minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mari kita memulai ibadah kita dengan kita menyatukan hati kita. Ketika kita bisa memuji Tuhan dengan semangat, kita memulainya dengan kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat segala kasih dan kebaikan Engkau Tuhan. Terutama buat kami Tuhan sebagai penduduk di negeri ini Tuhan, yang kami boleh belajar dari firman Engkau Tuhan, bagaimana kami harus mematuhi pemerintah Tuhan. Dan kami telah mengambil bagian Tuhan dalam penyelenggaraan demokrasi di negeri ini Tuhan, dan Engkau berikan kami kesempatan. Ada beberapa hal Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, semua itu adalah rencana Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa mengebelakangkan apa yang menjadi beban pikiran kami, karena saat ini Tuhan kami mau Engkau persiapkan Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Engkau Tuhan. Biarlah hati dan diri kami menjadi wadah yang subur bagi benih-benih Tuhan yang boleh dibagikan nanti oleh Bapak Gembala Pak Audi Tuhan, untuk bisa bertumbuh dan subur Tuhan, untuk kami bisa mengaplikasikan firman Kau dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan lindungi dan jaga kami Tuhan, dan biarlah Bapak saudara-saudara kami juga Tuhan dalam perjalanan bisa tiba dengan selamat di tempat ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat kebaktian pada minggu ini Tuhan, Kau pimpin Tuhan dari awal permulaan ini menengah hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan serahkan semua ke dalam tangan Kau dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukur dan berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Pak Hendri. Kita berpikir bersama-sama. Kita percaya bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dunia dan gemerlapnya tak pernah akan sanggup menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersama-sama ayat tergerak. Kita percaya bahwa kita dirancang untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan hati kita dikuatkan untuk terus menyembah. To the sky, be right where you are. To the sky, be right where you are. Just like where you are. Take me, Lord, take me there, take me to your dwelling place. This is where I want to be. Lead me to your way. Hold me near, hold me close. Don't lead to your sanctuary. Wonderful Savior. Awesome Savior. You know how to be to receive. I know somewhere. I to the sky. Be right where you just like where you are. Just like where you are. Lord, take me there, take me to your place. This way. Lead me your way.
me close, never let me go. Draw me to your sanctuary. Take me to the high place. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mengangkat kami untuk paling tinggi dan yang tertinggi di dunia ini. Dan mengangkat Engkau. Kau semua yang luar biasa. Take me Lord, take me there. Take me to your way. It's where I want to be. Lead me away. Take me to your way. Take me Lord, take me Lord, take me there. Take me to your way. It's where I want to be. Take me to your way. Take me Lord, take me there. Take me there, take me to your dwelling place. It is where I wanna be. Lead me to your way. Hold me near, hold me close. Never let me go. Show me to your sanctuary. Take me to the happy. Take me there, take me to your dwelling place. It is where I wanna be. Lead me to your way. Hold me near, hold me close. Never let me go. Show me to your sanctuary. Take me to the best place. Take me. Take me, take me, show me to your sanctuary. Take me to the high place. Thank you, Lord. Untuk firman Tuhan pagi hari ini, dan bersama-sama dengan Tuhan dan berjalan sampai selama-lamanya dengan kemuliaan Tuhan. Sepenuh jiwa kami yang percaya bahwa Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, yang tidak pernah berkesudahan kasih-Nya dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kekuatan Tuhan, dengan janji Tuhan, yang pegang kehidupan kami, yang memimpin langkah kami untuk memudahkan nama-Mu. Katakan, jiwaku percaya. Sudah datang kuasa-Mu bagiku sama. Dari Kamu sampai Kamu selamanya. Tak pernah ragu. Kesetiaan jiwa
Yesus, Yesus. Yesus kawan. Dari kemuliaan selamanya. Kemuliaan selama-lamanya. Jalan kita, jalan Tuhan kita. Yesus, raja dalam hidup. Yesus raja. Yesus raja. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita boleh kembali bertemu, kita boleh kembali bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Hari ini kita terus lanjutkan ketika bicara tentang in our image, in our likeness. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan punya rancangan luar biasa, yaitu apa? Rancangan segambar dan serupa. Artinya apa? Ada image,
rencana yang Tuhan siapkan kepada setiap dari kita, dan itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Artinya masterpiece-nya Tuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar yang terbaik yang disiapkan. Dan apakah itu bisa? Bisa. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Ketika kita mau membiarkan diri kita untuk terus diubah menjadi segambar dan serupa, semakin hari gambaran itu akan semakin nyata. Terlihat bukan dengan fisik, tetapi dengan kemuliaan yang semakin besar. Itu artinya adalah bagaimana cara hidup kita semakin hari memancarkan tentang kasih Tuhan. Ketika dia bilang, in our image according to our likeness. Jadi menurut gambar dan rupa kita. Minggu lalu saya bicara tentang bagaimana ketika kita mau ikut segambar dan serupa, tentu saja tidak mudah untuk membiarkan kita dirancang segambar dan serupa. Itu tidak mudah. Namun bukan berarti tidak mungkin. Sehingga apa? Perlu kita untuk meresponinya dengan sesuai firman. Makanya minggu lalu saya bicara mulai dengan apa? Karena kalau kita digambar segambar dan serupa, mestinya ada rasa damai. Meskipun damai itu kalau di dalam buku Filipi dikatakan damai yang melampaui segala akal. Gak mudah. Karena untuk mensinkronkan hati dengan pikiran itu tidak mudah. Makanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Otak manusia itu kalau mau mensinkronkan damai sejahtera itu pakai hormon. Makanya ketika stres, apa terjadi di otak? Langsung kirim signal. Signal pertama ke lambung. Tiba-tiba makin asam. Jadi asam lambung. Itu serius itu. Tiba-tiba jadi tiba-tiba jadi sakit perut. Karena kan pernah ada lagi grogi atau nggak kuat, tiba-tiba lagi sakit perut, lagi apa, itu dia signal. Itu cara alam dalam konteks tubuh manusia untuk membuat damai. Jadi ketika dia ada khawatir, langsung kirim signal. Makanya kirim signal ke lambung jadi asam lambung, kirim signal ke perut jadi sakit perut. Aduh, bawaannya kuat. Pernah nggak ngalamin ini? Sebaliknya, ketika lagi signalnya itu adalah signal jatuh cinta kayak kemarin itu kan? Mana si Agus? Tepuk tangan lagi dong. Itu signal. Signalnya Agus sama si Aning kan gitu semua. Agus itu mulai dari minggu lalu pokoknya udah di briefing apa aja karena signalnya beda. Signalnya sampai sini, pagi ini nanti gini, nggak ada yang benar itu semua, tiba-tiba begitu. Ditambah lagi pas mati lampu malam. Jadi langsung lupa karena signalnya beda. Itu kalau si Ari itu diterima dapat signal mau Agus nyanyi, pokoknya dia benar tuh. Gitu semua, ternyata boleh nanti song ministry. Wih, ada Dewi kan gitu pertama kali, gak masalah, kita nyanyi lagunya, gitu kan. Oke, gas, gitu. Dia nyanyi dengan wah, dan itu kan dia damai sejahtera yang melampaui akal langsung. Si Ani begitu. Si Ani, tapi yang lain juga mungkin. Gua kapan tiba-tiba signalnya beda-beda, hanya untuk supaya damai sejahtera yang melampaui akal. Itu manusia. Tetapi kemudian kita ikutin firman apa? Accept, menerima apa yang tidak bisa diubah. Udah belajar memaknai kehidupan. Kenapa nggak saya ya? Kenapa ya memaknai? Dan puji Tuhan semua sekarang datang ibadah itu kalau datang ibadah terus sudah nggak datang aja tetap menjalani kehidupan. Accept.
Habis diset, teraskan gitu. Percaya bahwa ada namanya pemeliharaan Tuhan. Accept, trust, dan terakhir kan, ya udah surrender, suka-sukamu Tuhan. Ketika bicara suka-sukamu Tuhan ini bukan pasrah, tetapi biarkan terus berada di dalam kontrolnya Tuhan. Dan kalau kita mengerti arti kata I surrender all, dan dalam kontrolnya Tuhan itu artinya dalam konteks ini apa? Teruslah ikuti firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itulah kontrolnya. Contoh, misalnya mati lampu kemarin, tiba-tiba ada force major mati lampu kemarin. Saya sih percaya pasti kayak misalnya Ibu Desi kalau di kantornya kalau ada sesuatu itu udah ngikutin protokol aja udah. Oke, mati lampu, oke, tiba-tiba gardu meleduk misalnya atau enggak ada apa-apa, itu kan kayak cuma aduh gitu. Berserahnya bukan aduh mati enggak gitu. Udah langsung apa? Oke, protokol. Kalau misalnya gardu meleduk, kamu jalan sebelah sini, kamu kan gitu dia. Itulah artinya berserah. Saya pernah waktu itu kantor di lantai 27 tiba-tiba aduh lantai 27 ya apa? Saya pernah lagi honeymoon sama istri saya ulang tahun pernikahan, kan kami nginep di hotel lantai 17 gempa bumi di Jakarta gila K12 harus ikut protokol turun. Saya mau tetap di kamar berdoa, istri saya nggak turun saya. Dan saya rohani loh. Saya kita berdoa aja, saya pikiran saya kan apa? Ya kalau udah lantai 17, kalau memang goyah, kalau memang luntur lah, pelan juga. Tapi dia mau saya keluar, bukan semuanya. Besok pagi langsung pulang. Besok pagi saya sendalku masih di atas, ya makanya. Besok pagi balik lagi ke sana. Inilah bicara tentang I surrender. Inilah bicara tentang berserah di dalam kontrolnya Tuhan. Bukan suka-suka, tetapi suka-sukanya Tuhan. Ini kemarin sudah dikasih indah kan kita, ya, foto Valentine. Kemudian saatnya kasih tanda cinta. Wih, sah. Ini semuanya. Lucu nggak? Tergantung suasana hati. Saya mau bilang gini, lepas daripada semua setelah 14 Februari, kamu harus ngerti, apapun yang terjadi, semua itu mau 1, mau 2, mau 3, itu mau visinya macam-macam, tetap berpaling kepada seni. Ini rancangannya Indonesia. Pembukaan UUD 45, tinggal namanya beda-beda. Satu mau dijadiin makan gratis, satu minum susu gratis, satu internet gratis bebas, tetapi intinya ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mau apapun ujung-ujungnya inilah, mau dia mau pakai visi misi mau apa, mau dia pakai LPG mau pakai gas, semua 4 inilah tujuannya. Ini yang harus kita tahu. Menuju Indonesia 45 yang kemudian 100 tahun kemudian. Saya mau membawa kita ini, karena inilah gambaran our founding fathers. Mau siapapun, tapi proses gambarnya itu, menurutnya itu ini dia. Kalau Indonesia ya ini dia, di pembukaan UUD 45. Kemudian kalau kita tahu, setelah 14, lihat gambar ini, kapling saya sebelah mana? Kalau mau baru mulai mikir kapling, pelat. Udah mahal sekarang. Ini gambar dongengnya, ini on the way-nya. Udah mulai mirip ya. Minimal lapangan bolanya 17 Agustus akan mirip. Pertanyaannya, kalau melihat 2 ini, kan ini, it's a process. Ya, ini adalah proses. Kan kita mikirnya selalu gini, putus atau terus masih pikir, tapi kayaknya kan gitu semuanya. Putus atau terus. Banyak kemudian kan yakin akan diterusin.
Itu kan satu terus. Pertanyaan keduanya yakin akan diterusin. Tapi kalau kita mengerti gambaran rancangannya, kita akan begitu. Nah, saya mau bawa ini, kemudian saya mau tarik tentang bagaimana kita di dalam kehidupan kita ini, Tuhan sudah buat planning besarnya, gambaran image-nya Tuhan ini. Dan ketika kita ambil keputusan menjadi pengikut Tuhan, artinya membiarkan diri kita segambar dan serupa. Nah, kemudian apa? Ada namanya proses. Dan di dalam proses inilah, proses kehidupan ketika kita hidup menjadi murid, akan selalu ada respon kita. Kalau kemarin respon aku nggak berasa damai, ya, itu susah. Ya. Dan hari ini saya berbicara juga bagaimana prosesnya itu tetap pasti akan terus ada. Cuma pertanyaannya di kita, apakah kita memiliki iman untuk percaya bahwa serupa itu gambaran Tuhan akan terjadi dalam diri kita. Saya mau tanya sama kita, ketika Tuhan punya gambaran segambar dan serupa, rancangan damai sejahtera eksorum, coba pikirkan, percaya nggak kita? Yakin nggak kita bahwa hal itu terjadi sama kita? Yakin nggak kita kalau itu prosesnya lagi on the way ngikutin gambaran seperti ini? Karena sering sekali yang terjadi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita merasa kok kayaknya gambarannya salah. Atau kita coba ngikutin gambaran yang berbeda-beda. Kita harus tahu, ada namanya proses pembentukan Tuhan. Dan kemudian tadi yang saya katakan, apakah proses pembentukan Tuhannya itu kita percaya nggak kita masih tetap di dalam prosesnya itu? Tambahkan iman kami. Ini adalah respon murid-muridnya ketika murid-muridnya menjalani proses pembentukan Tuhan. Di dalam buku Lukas 17 ayat 3 dan 4 ini salah satu proses pembentukan Tuhan. Untuk dia bisa segambar dan serupa, ada satu yang lagi Tuhan mau bentuk. Karakternya apa? Pengampunan. Jadi waktu itu dikasih kasus, jaga dirimu, kalau ada saudaramu berbuat dosa, tegur dia. Jikalau ia menyesal, ampuni dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, 7 kali sehari, maaf. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Suami istri gitu kan, saya lebih maaf, saya maaf, pikir dulu gitu. Bayangkan kalau sehari salah gitu kan, ini 7 kali sehari. Makanya murid bilang nggak bisa nih. Tambo apa? Iman saya harus murid-murid the apostle say Lord increase our, karena bisa banget untuk mau prosesnya. Dan inilah yang terjadi sama kita untuk terus proses. Tidak mudah, kita butuh untuk terus menambahkan iman kita. Kenapa? Membiarkan kita diproses bukanlah sesuatu hal yang mudah. Inilah yang harus kita pikirkan, saudara dan saudara sekalian, untuk bicara tentang proses. Sehingga ketika bicara tambahkan iman kami, ini bicara tentang iman. Alkitab bilang, without faith it is impossible to please God. Ini juga harus kita tahu. Kalau kita bilang kita mau segambar dan serupa, membiarkan kita dirangkai untuk segambar dan serupa, memang perlu kita, bahkan wajib kita memiliki iman. Jadi kayak jalanin aja lah, nggak gitu. Ada namanya iman yang ada sama diri kita untuk oke, saya memang
siap untuk saya mau segambar dan serupa, Pak. Ya udah jalanin aja enggak. Alkitab bilang tanpa iman kita tidak akan bisa jadi seperti yang dirancang oleh Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Dan ini juga berarti apa? Adalah keimanan dari kita. Dan memang itu tidak mudah. Sehingga sama seperti murid-muridnya bilang, aduh tambahkan iman. Dalam hidup kita ketika membiarkan Tuhan membentuk kita untuk kita punya karakter yang mengampuni. Aduh susah banget untuk bisa mengampuni. Tambahkan iman saya untuk saya percaya dan saya mau ikut untuk kemudian mengampuni. Untuk saya mau membiarkan diri saya dalam setiap area. Kesabaran saya, kasih saya, sukacita saya, dan seterusnya. Itu dari. Dan kemudian ketika kita mengerti tentang iman, kita harus menambahkan iman, dan kita memang butuh iman. Karena kalau nggak ada iman, ya nggak bisa. Matius 9 ayat 27, Yesus meneruskan perjalanannya, kemudian kasihanilah kami anak Daud. Ini bicara kemudian ada yang buta. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. According to your faith, will it be done to you? Apa? Kita butuh iman dan harus ada iman. Dan ini juga, Allah itu meresponi iman kita. Bukan Allah meresponi tangisan kita. Bukan Allah meresponi pemberian uang kita. Bukan Allah meresponi pelayanan kita. Tetapi Allah meresponi iman kita. Anda dapat memilih seberapa saya ini Tuhan memberkati hidup kita. Tergantung iman saya. Pasrah. Seberapa Tuhan mau bentuk saya tergantung iman saya. Seberapa Tuhan membentuk kehidupan keluarga, pekerjaan, kehidupan setiap dari apapun yang dirancang Tuhan tergantung iman kita. Kalau saya kayaknya gini-gini aja, ya jadilah gitu-gitu aja. Apa iman kita terhadap pernikahan kita? Bagaimana iman kita melihat Tuhan akan memberkati pekerjaan kita? Bagaimana iman kita melihat anak-anak kita akan terus bertumbuh? Bagaimana iman kita melihat kita apakah nanti saya sebagai single kemudian pasangan hidup? Dalam segala rancangannya tergantung iman saya. Dan Allah merespon iman saya. Tambahkan iman kami. Bahasa Inggris dalam buku Kolose 2 ayat 7 bilang, let your roots akar grow down into him and draw up nourishment, so that you will grow in faith, strong and vigorous. Iman kita bertumbuh. Jadi waktu dia tambahkan iman saya, artinya iman kita bertumbuh lebih kuat dan dikatakan kalau bahasa Indonesianya vigorous itu lebih semangat lagi. Tambahkan iman kami. Nah hari ini coba tanya level of our faith kayak apa? Hari ini saya mau bicara dua hal. Waktu bilang tambahkan iman kami, itu lagi dulu apa saya? Tambahkan iman kami. Ada dua hal cara Tuhan menambahkan
iman kita. Karena untuk segambar serupa saya tahu nggak mudah. Kadang hari ini pribadi kita mungkin ada di dalam posisi kehilangan iman. Kita perlu untuk menambahkan iman kita. Dan bagaimana caranya? Ada dua. Satu, pengenalan. Yang kedua adalah melalui pengujian. Satu, pengenalan. Dua, melalui pengujian. Yang pertama, pengenalan. Waktu Alkitab katakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Bagiku betapa sulit pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Yes, sulit. Pikiran Tuhan sulit, tetapi kemudian dia kasih bocorannya. Dia kasih clue-nya di dalam kitabmu. Ini artinya apa? Ini artinya sudah sangat jelas. Alkitab katakan, untuk kita tahu segambar serupa, ada grand design yang besar. Kalau kita lihat mau IKN, tinggal cari masuk di website IKN, kelihatan grand design-nya. Tahun ini berapa orang yang akan ke IKN, 5 tahun lagi, ini dalam 3 bulan ini jalan tol terbuka, habis terbuka, kemudian kementerian tinggal di sana, sesudah itu, dan seterusnya. Itu karena udah ada, bukan pakai perasaan. Semua grand design-nya sudah ada. Dan ini bicara tentang, kalau dia memang sulit, tetapi clear sekali. Ini membantu saya untuk bisa melihat gambaran Tuhan melalui kitabnya. Karena apa? Karena di situ kita bisa tahu betapa contohan-contohan bagaimana pahlawan iman. Kalau lihat buku Kejadian aja, itu kan banyak banget. Minggu depan saya akan kasih, kita akan belajar satu proses bagaimana grow in faith ini. Dari satu tokoh di Alkitab. Tapi kita tahu nih, dari Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, itu kan luar biasa. Mulai dari, itu kan contoh semua tuh. Kejadian aja lah. Adam dan Hawa, kemudian Kain dan Habel, itu kan contoh-contoh bagaimana Tuhan kasih dia itu semua. Faith comes from hearing God message. And God message is heard through the word of Christ. Saya tidak pernah bosan untuk ingetin kita, saudara dan saudari. Apa? Iman itu hanya bisa dan gak ada cara lain selain dengan firman. Kita mengenal firman lebih dalam lagi, kamu akan mengenal pribadi Tuhan. 3 bulan terakhir, medsosmu penuh saja dengan password. Kamu kayak berasa kenal dia luar-luar, cinta matinya luar biasa sama aku, cuma karena dengar semenit, tiap hari gini. Seperti itu baru tiap kali dengerin, dan semua. Dari orang dewasa sampai anak kecil semua sama semua. Tahu nggak itu artinya apa? Bayangkan kalau itu yang isinya firman. Kita bisa hafal itu semua. Segala macam berevisi isi apa. Tapi saya mau tanya. Itu 3 bulan kita bisa kenal loh semua. Dan kita di sini sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Saya mau tanya gimana pengenalan kita. Karena inilah caranya. Yang pertama, pengenalan akan firman. Dan itu banyak ayat bicara, renungkan firman siang dan malam. Tapi kita kan kayak gini syukur-syukur saya baca. Nah, saya mau dorong kita ingat ini prinsip yang sederhana saja. Kalau sesuatu hal kita baca, kita akan jatuh cinta dan kita akan melakukan apa?
hal yang sama kalau kita tahu itu firman Tuhan. Boleh tidak ya? Coba FYP, coba firman. Timbang FYP isinya gitu, bisa karena tiap hari itu yang dilihat. Dan harus tahu gitu, karena kita cuma baca Alkitabnya cuma 5 menit, Tuhan ngasih yang kedua untuk menumbuhkan iman kita. Karena penumbuhan iman pertama lewat firman, pengenalan firman. Saya baca sih Pak, 5 menit, syukur-syukur 5 menit. Terus ini yang kabar baik, 23 jam 59 menit 30 detik Tuhan juga gunakan untuk menumbuhkan kita. Tinggal pilih. Cara gampang sebenarnya lewat firman. Tapi kita memang mengaturnya kita pengen yang susah. Saya biasanya susah-susah saya pengen Pak. Jadi Tuhan cari cara grow. Nah kalau porsi kita untuk mengenalnya kurang, Tuhan kasih cara yang kedua. Pengujiannya dari lingkungan. When your faith is tested, iman kita dites, your character has a chance to grow. Karakter kita punya kesempatan untuk bertumbuh. Kalau lulus, kenapa namanya pengujian itu? Kudu lulus. Kalau nggak lulus, ya. Dan harus kita tahu, iman itu memang seperti otot. Untuk menumbuhkan, perlu dilatih, perlu dikuatkan, perlu di stretching dengan segala sesuatu. Kalau kita mengerti ini, kita akan tahu. Cara kedua, oh iya ya, lewat pengujian. Faith itu ada pengujiannya. Yang pertama, Tuhan menumbuhkannya melalui apa? Ada banyak, tapi hari ini saya mau bicara yang wah. Yang pertama itu sebenarnya Tuhan menguji iman kita. Tapi kalau ini kita lulus, kita akan grow. Melalui apa? Dream test. Tes impian. Kenapa? Karena Alkitab udah menjelaskan segambar dan serupa. I know what I've planned for you. Good plan for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. Kita tahu ayat ini. Jadi salah duanya, Tuhan kasih tumbukan melalui lingkungan, itu adalah tes impian. Ada namanya God's dream, ada namanya my dream. Bedanya apa? Kalau itu adalah God's dream, ini akan menumbuhkan iman kita. Tapi kalau itu adalah our dream aja, bukan God's dream, gak akan menambah iman kita. Cara ngeceknya gimana? Cek aja. Impian saya, keluarga Pak, silahkan. Pribadi Pak, silahkan. Tetapi coba cek. Impian saya itu lebih mau tentang glorify, membantu orang lain, atau lebih banyak pokoknya saya, dan saya. Cek aja. Itulah tes impian. Kalau saya punya impian apapun, tetapi mikirin tentang diri sendiri, Bapak saya mikirin keluarga saya, itu ya satu paket diri sendiri. Coba cek. Yang kedua, ini dia. Kamu butuh Tuhan gak? Kalau kamu nggak butuh Tuhan, maksudnya gimana Pak butuh Tuhan? Saya ini pekerjaan bagus-bagus aja, nggak butuh doa, malah nyolong-nyolong kiri kanan sukses, itu berarti bukan impian Tuhan. Berhasil. Yang berhasil impian Tuhan itu kalau kita doa. Itulah baru membutuhkan iman. Kalau langsung gak ada tantangannya, bahkan kamu makin jahat, makin apa, itu bukan impian Tuhan. Itu hanya impian kita. Iman kita pasti tidak akan pernah bisa bertumbuh. Inilah yang pertama. Kenapa salah
selalu saya bicara tentang impian? Karena Tuhan punya impian sama kita. Dan segambar dan serupa itu kata kuncinya adalah relate sama. Dan kalau kita impiannya tidak sesuai, itulah yang akan membuat semuanya menjadi sulit. Kalau kita butuh iman, coba cek, inilah kasih impian. Tahunya dari mana? Seberapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk mengejar impianmu? Itu juga cek saja. Seberapa banyak energi yang dihabiskan kalau ada impian Tuhan. Impian Tuhan apa? Beberapa waktu lalu saya sudah bilang, impian Tuhan itu rancangannya Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan melalui penyembahan, mengenalnya lebih dalam. Kita bersekutu dengan orang-orang pilihannya. Itu adalah persekutuan. Kita melayani dari apa yang telah Tuhan kasih. Kita grow terus dan kita mengabarkan kabar baik. That's it. Itulah impian Tuhan, itulah rancangannya. Dan kalau kita lihat inilah yang pertama, Bapak Ibu, saudara dan saudara sekalian. Alkitab bilang gini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Impiannya Tuhan itu sesuatu yang memang bahkan akan lebih dahsyat lagi di luar apa yang kita pikirkan. Tapi kalau itu yang kita lakukan, Tuhan akan buat itu terjadi. Pertanyaan besarnya, apa mimpi yang Anda takut untuk dikejar? Ini bicara tentang apa sebenarnya kita tahu loh Tuhan maunya saya mau ngapain. Apa mimpi yang membuat saya takut untuk memulainya? Saya tahu saya harus bertobat, itu impiannya Tuhan. Tapi saya takut untuk bicara di ranah itu. Saya mau mengembalikan hubungan saya dengan pasangan saya. Saya mau mengembalikan hati saya untuk mau dekat dengan Tuhan. Saya mau sebenarnya lagi melayani. Saya mau itu adalah impian kadang-kadang saya takut. Tapi saya mau katakan, saya mau dorong kita kalau mau upgrade iman kita, pikirkan impian Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengujinya menumbuhkan melalui tes impian. Yang kedua, Tuhan mengujinya melalui apa? Delay test. Apa tuh namanya delay test? Delay test itu maksudnya penundaan. Delay, tertunda. These things that I plan for you will not happen right away. Apa yang saya rencanakan tidak langsung terjadi saat ini. Dia bilang slowly, steadily, surely. Waduh, jadi nengah-nengah nih, pelan-pelan, tetapi kemudian stabil dan pasti. The time approach when the vision will be fulfilled. Jadi impiannya Tuhan itu pelan-pelan dibangun, kemudian firm, yakin, dan waktunya kemudian terjadi. It seems slow, gak usah baperan. For these things will sure come to pass. Pasti akan terjadi. Just be patient. Sabar. Artinya, kalaupun ini dikatakan ini nggak kelihatan, udah pelan-pelan, berlama-lama menantikan, karena sungguh-sungguh akan datang dengan tidak ada penundaan. Jadi waktunya akan datang. Kita hanya perlu apa di situ bilangnya, just be patient. They will not be overdue a single day. Artinya kalau itu udah pas, nggak akan ada telatnya lagi. Bilang sebenarnya sabar. Karena ini yang susah. Kita pengennya semuanya langsung satset gitu kan. Semuanya memang maunya begitu, tapi ada namanya dan itu kairos tunggu waktunya Tuhan. Ketika ada sesuatu hal,
kita hanya perlu apa? Merefleksikan, oke, apa ya maksud Tuhan? Dan kemudian ketika kita bicara tentang repent, itu bicara tentang kita mau bertobat untuk melihat dari rancangannya Tuhan. Dari rancangannya Tuhan kemudian kita meresponnya. Dan sampai itu ketemulah waktunya Tuhan. Dalam segala hal. Tuhan segambar, Tuhan mau merancang saya di dalam pernikahan saya. Jodoh saya, pekerjaan saya, rumah tangga, bagaimana anak, dan seterusnya. Yes. Namun segala sesuatu tidak seperti apa yang kita langsung, oke, saya rancang, ini langsung jadi. Ada banyak hal. Dan Tuhan kasih tesnya memang untuk kita bertumbuh dalam iman, ya dikasih pelan-pelan. Kenapa ya? Saya lagi berdoa nggak langsung terjadi, ya pelan-pelan. Di Alkitab banyak itu cerita. Di dalam Kejadian aja nggak bisa langsung. Ada namanya penundaan. Selalu ada delay antara mimpi dan penggenapannya. Namun waktu Tuhan selalu tepat. Untuk bisa sampai di kairosnya Tuhan, untuk kita bisa recognize, mengerti ini ya, reflect, repent, dan respon ini, Alkitab bilang di dalam buku Yesaya nih, Yesaya 40 ayat 31, those who wait on the Lord, itu lagi ya, those who wait on the Lord, inilah bilang ketika ada penundaan, ya tunggu. Orang yang menunggu itu apa? Kalau di sini bilangnya yang menanti-nantikan Tuhan. Dan namanya menunggu memang gak gampang. Capek, lelah, makan hati, stres, dan yes. Seperti apa yang kita rasakan hari ini. Kita maunya apa, dan tertunda, dan tertunda, dan tertunda. Tetapi kemudian bilang, nantikan Tuhan. Dia kemudian seperti, kalau di sini bilang, seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini bicara tentang apa? Saya akan setelah ini saya mau bilang inilah proses yang harus kita lakukan, respon kita. Kalau kita bilang jadi kalau ada penundaan di mana? Apa yang harus saya lakukan? Kata wait on the Lord itu menanti-nantikan Tuhan itu apa? Respon saya terhadap delay test. Yang pertama yang harus kita tahu, sadar kita masih hidup di dunia. Ini yang harus kita tahu. Kejadian Adam dan Hawa membuat kita mengerti manusia jatuh di dalam dosa. Apa yang terjadi? Dunia menjadi jatuh di dalam dosa, artinya kacau. Dan implikasi dari kacau itu apa? Kita akan bertemu dengan lingkungan yang tidak bisa kita kontrol. Kita pikir kerjaan kita bisa kontrol, nggak bisa. Tiba-tiba ada, tiba-tiba bisa insiden dan seterusnya. Pernikahan, apa lagi? Apakah bisa mengontrol itu semuanya pilkada? Nggak bisa juga. Kalau dia mengambil suara rakyat kan seperti itu. Nggak bisa dikontrol. Kita nggak bisa mengontrol lingkungan, harus sadar dengan konsekuensi dunia yang sudah jatuh berdosa. Sadar juga kalau ada penundaan, kenapa? Karena akan ketemu dengan orang-orang yang sulit, orang-orang yang nggak bisa berubah, orang-orang yang ngeselin, orang-orang coba pikirkan aja, yang mana yang kayak di sebelah kamu? Waduh, nggak gitu Pak. Tapi ini bicara orang-orang yang memang seperti itu. Jadi ada penundaan nggak bisa jadi. Nah, karena nggak seperti kenapa sih, Pak, aduh pasangan saya begini, ya iya. Nah ini harus sadar, kita bukan hidup di surga bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Kita akan ketemu apa? Sadar bahwa penderitaan itu, accident itu tidak bisa dihindari. Terkadang udah nggak bisa dihindari, nggak bisa juga dijelaskan. Kenapa ya? Kenapa tiba-tiba saya sakit ini? Kenapa saya tiba-tiba dipecat? Kenapa ya? 3 bulan lalu kan saya cerita, baru keluar mobil, jatuh saya ke satu tangga di bawah. Jatuhnya jatuh cantik,
Jadi bukan jatuh, kaki jatuh tuh refleks begini. Tapi sudah tua. Saya ingat waktu itu, tangan saya ronsen, puji Tuhan, hasilnya tidak patah. Tunggu aja Pak, sebulan 2 bulan sembuh. Udah, tapi udah 3 bulan, nggak sembuh. Sehingga saya kemudian memberanikan diri datang lagi kemarin datang lagi ketemu sama dokter tulang, sahabat saya, jadi dia melihat tadi buka, aduh Pak Pendeta, mohon maaf ini Pak Pendeta, hasil ronsennya kok saya tidak setuju katanya dengan hasil ronsen yang bilang Bapak Pendeta nggak patah. Maksudnya mana nih bro dokter? Saya nggak tahu MRI lah. Sabtu kemarin, 1 hari yang lalu, puji Tuhan keluar MRI-nya. Kalau ada bocor halus, saya dibilangnya halus. Aduh, asalnya udah 3 bulan sih selama ini. Makanya tiap kali saya olahraga langsung buka, setiap kali saya olahraga langsung buka di situ sebentar. Olahraga, baru bayar gaji. Sebulan rugi. Saya mau kayak Vano, udah bayar sakit, rugi kan saya. Tapi tiap kali lagi langsung buka sampai enggak. Ya doain ya, saya nggak tahu. Karena baru hari Sabtu kemarin dapat hasil MRI, Senin inilah baru ketemu. Nggak tahu nih mau diapain, potong kah atau dikasih. Doakan yang terbaik. Tapi saya mau bilang, nggak tahu. Kenapa? Ini sesuatu yang nggak bisa kita ikuti dan harus sadar. Kadang-kadang bisa tertunda jadi nggak tahu mau ngapain. Nah, gimana respon kita? Menantikanlah Tuhan. Jadi apa yang harus saya lakukan kalau ada yang gini-gini? Ingat, God is in control. Daripada saya salah-salahin, kurang ajar dokternya itu malpraktek loh. Kemarin saya di ronsen udah gini semua, dibilangnya lancar jaya, semuanya gitu. Ya mau gimana? Tapi saya tahu God is in control. Ada berapa banyak kalaupun memang keadaannya memang seperti itu, terus percaya bahwa Tuhan kontrol dengan segala sesuatunya. Kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, kesehatan, God is in control dengan semuanya. Indonesia puji Tuhan kemarin sudah memilih God is in control, itu yang saya percaya. Dan respon kita kalau ada perubahan itu kan bisa lari, bisa ngilang, bisa marah. Kita hanya perlu setia. Alkitab clear bilang, kalau siapa mau terus bersabar akan ada mahkota. Kadang-kadang kesetiaan bukan kayak gaji, kesetiaan kemudian menjadi tercapai, enggak. Karakter kita yang bertumbuh. Tuhan lebih peduli mengubahkan karakter kita lebih daripada keadaan kita. Mungkin keadaan kita memang ya kayaknya kita akan selalu punya duit, saya ya udahlah. Tetapi apa? Rasa syukur kita yang makin naik. Apa bedanya? Beda banget gitu. Duit boleh gini-gini aja, tapi rasa syukur yang berbeda, beda. Coba tengok sebelahnya, mana orang-orang selingkuh. Beda. Delay itu berarti yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kita memaksa. Dan ketika kita terus berkuat, yang ada ya kamu gitu-gitu aja, gitu aja. Bahkan bisa sampai jauh. Kalau kita tidak merespon seperti ini, makin jauh kita bisa makin jahat, kita bisa makin cuek. Kalau ketemu orang coba tanya, kayaknya kamu makin aneh nih. Coba tanya. Kalau kita responnya salah ya, coba berarti nggak tanya gimana setahun ini, makin aneh kamu bro. Mungkin kalau yang berani ngomongnya, kalau enggak paling agak jauh aja. Malas ngomong sih. Agak lain, kadang-kadang memang lain. Delay itu yang ketiga, ini yang harus kita tahu. Prosesnya belum selesai. Menantikan Tuhan itu ya teruslah berharap. Jangan bengong, tetapi apa? Tetaplah jalani kehidupan jadi murid. Gak usah mengeluh, tetapi apa? Bertenang dan percaya bahwa Tuhan
akan terus kontrol. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, apa level iman kita? Percaya nggak kita sedang diubah segambar dengan rupa Tuhan yang Tuhan inginkan? Yang percaya saya Pak. Kita nggak percaya, tambahkan iman saya. Karena caranya gimana? Cara nambahnya baca firman. Kedua, kita malas baca firman. Jadi apa? Ya siap diuji. Tapi uji coba lihat tes impian. Apa yang saya lakukan setiap hari menunjukkan kita perlu nggak? Dan sering sekali Bapak Ibu sekalian penundaan. Kita kan pengennya gercep, betul? Satset tes gitu kan? Tapi kemudian ada hal yang harus kita tahu. Tidak semuanya. Kenapa? Itulah kairosnya Tuhan. Kalau hari ini sama nih. Waktu Indonesia bagian barat, tengah, timur. Hari ini di Indonesia bagian timur sekarang sudah jam 12. Kayaknya dia lebih cepat makan siangnya Pak. Terus duluan makan ya. Kadang-kadang iya ada yang duluan lebih sukses duluan. Saya kayaknya lebih lambat 2 jam Pak. Ada yang lebih sukses duluan, ada yang lebih duluan pacaran, ada yang lebih duluan married, ada yang lebih duluan kayaknya dia lebih berhasil, ada yang udah itu sama. Setiap dari kita punya waktunya. Kalau kita sekarang diminta ya sudah. Ada memang nggak jadi. Saya lihat, saya suka membaca biografi. Bukan penunda waktu. Abraham Lincoln itu yang kesekian kalinya baru itu. Kalau presiden sekarang lagi proses KPU itu dari tahun 2009 Pak Prabowo mendaftar. Saya nggak tahu apa, tapi mungkin itu cara responnya. Setiap dari kita mungkin ada hal yang tertunda dalam hidup. Ya udah, nggak ada masalah. Setiap ini punya kehidupannya. Waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur, biasa aja. Tetaplah menanti-nantikan. Tetap aja. Dia duluan nonton baru. Ya tunggu sejam lagi juga giliran saya nonton baru. Artinya apa? Waktu memang berbeda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tetapi kairosnya Tuhan selalu pasti dalam hidup kita. Pertanyaannya, respon kita. Kalau hari ini kita bicara tentang tambahkan iman kami, saya mau tanya sama kita, level iman kita gimana? Teruslah pengenalan firman lebih dalam, mulai dari baca, mulai dari renungkan, upgrade terus pengenalan akan firman. Kita bisa upgrade di dalam profesional kita, kompetensi kita, tetapi saya dorong kita upgrade dalam pengenalan firman. Dan praktekkan di dalam grup kita, praktekkan dalam penyembahan, persekutuan, pelayanan kita, di dalam pembimbingan, di dalam penginjilan kita, praktekkan. Inilah pengenalan. Kalau kita mau tambahkan iman kita, dipraktekkan. Ojo dume teori. Yang kedua, kita ditambahkan melalui pengujian. Drip test, selalu tanya. Kalau saya mau ditambahkan iman, selalu tes. Yang saya lakukan selama ini gimana? Impian Tuhan atau impian saya? Ceknya dari mana? Cek waktu kita, habiskan lebih banyak buat apa? Cek energi kita, lebih habis buat apa? Yang kedua, bagaimana respon kita di dalam delay test? Apakah saya menanti-nantikan Tuhan atau kemudian bagian saya melakukan dengan cara saya dan tidak menantikannya? Mari kita renungkan bersama-sama, karena rangkaian gambaran serupa Allah sedang berlaku dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada. Biarlah kami menambahkan iman kami. Kami tidak mau hanya seperti ini. Kami mau lebih dalam berbakat. Kami mau terus bertumbuh Tuhan. Saya mau berdoa untuk setiap dari kami. Biarlah
boleh meresponi firman pada hari ini. Kami mau tambahkan iman kami, sehingga kami tahu kami mau terus berserah di dalam perubahan, di dalam ubah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri Bapak Ibu. Terima kasih untuk sharing firman Tuhan dari Bapak Pendeta Abdi. Kita akan masuk untuk persiapan perjamuan kudus. Pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Kita bersyukur bahwa darah Tuhan tercurah untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita semuanya. Dan mari kita terus bersyukur dan bersujud kepada Tuhan, karena Dialah yang layak disembah dan dimuliakan. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita indah, waktu yang terbaik untuk dunia. Kita merenungkan setiap kata yang telah ini dan merasakan bagaimana kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Sungguh hidup kami terus menyembah dalamnya kasih terlebih dahulu.
Memberikan kasih semuanya. Buatan keselamatan. Inilah kasih dan berikan kasih. Kau sembah, kau yang terindah. Kau yang terindah. Aku darahmu sembah. Dan menyembah Tuhan. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Silakan Asyar untuk membagikan roti dan anggur. Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian, kita saat ini akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Ini perintah yang kemudian Yesus katakan, "Kedangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Apa sih maksudnya? Perjamuan kudus itu untuk kemudian mengajak kita apa yang Yesus lakukan kalau berada di dalam kondisi seperti ini. Yesus dengan penebusan. Jadi ketika bicara serupa, segambar serupa, Tuhan itu telah menetapkan kita segambar dan serupa. Dan untuk bisa kemudian segambar dan serupa, kita mengalami mulai dari proses. Yang pertama itu proses pembenaran. Dengan Yesus mati di atas kayu salib, mestinya kita yang berdosa kemudian dibenarkan. Itulah namanya proses pembenaran. Setelah fase kita sudah dibenarkan, kita masuk di dalam fase yang kedua, proses pengudusan. Jadi kita yang mestinya dihukum dosa kita dibenarkan, kemudian kita jadi tahir kalau istilahnya. Dari tahir kita naik lagi proses kita dibimbing serupa itu dari dibenarkan kemudian sampai dikuduskan. Itulah proses kudus dan itulah yang tidak mudah. Bukan berarti tidak mungkin. Tuhan menjanjikan Roh Kudus, Tuhan menjanjikan dan memberikan orang-orang di sekitar kita yang akan membantu kita di dalam proses pengudusan ini. Membutuhkan iman. Proses pengudusan inilah yang segambar dan serupa. Sama seperti masterpiece Tuhan, misalnya dia adalah sebuah patung, perlu diasah, kemudian diatur bagaimana telinganya, hidungnya, perlu dipahat dan seterusnya. Itulah proses. Dan hari ini ketika kita mau makan roti dan anggur, untuk mengingatkan kita, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, ambil waktu secara pribadi. Ada kalanya proses pengudusan yang terjadi sama kita tidak mau terima. Kita mencari jalan kita masing-masing. Namun, kalaupun itu terjadi, Tuhan adalah Tuhan.
yang telah mengasihi kita untuk terus memastikan kita tidak pernah hilang hatinya untuk mau menyelamatkan kita. Itulah proses pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Mari kita memiliki iman bahwa kita dikasihi Tuhan, kita dirancang segambar dengan serupa dengannya. Namun dalam prosesnya, tanya diri kita, seberapa jauh kita dari rancangan yang Tuhan kasih. Bagaimana respon kita menghadapi cara Tuhan mengubahkan kita. Mari ambil waktu secara pribadi berdoa sebelum kita makan roti dan minum anggur. Berdoa selesai. Kalau tadi firman Tuhan katakan tambahkan lagi iman kami mau mengampuni, tambahkan iman kami. Ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus, Dia telah mengampuni kita semua. Kita berat untuk mau mengembalikan hubungan dengan Tuhan. Ingatlah bagaimana Yesus katakan tetelestai, sudah selesai. Dia sudah lakukan bagian dia. Ingatlah prosesnya. Tuhan bilang biar cawan ini lain daripada rasanya yang sama. Namun Tuhan tetap mau taat. Biarlah ketika kita makan roti dan minum anggur dengan segala keberatan, dengan segala kesulitan, biar kita mau ambil langkah ini. Tuhan di atas kayu salib dan membiarkan kita semua kembali mau dibuat, digambar, segambar dengan serupa image Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat jawab kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mengambil waktu untuk makan roti dan minum anggur. Ampuni hati kami Tuhan. Ampuni. Kalau itu jauh. Namun kami bersyukur dengan kami mau mendengar kebaikan Tuhan. Kami yang tidak layak ini. Dan bantu kami Tuhan untuk mau menghargai kebaikan Tuhan. Berikan hati kami kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk share komedi dari kami, dan kita akan memberikan persembahan saat ini. Saya akan membacakan satu ayat di 2 Korintus 7 ayat ke-9. Yang firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati,
atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa semua berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu, buat kematian-Mu di kayu salib, yang membuat kami hari ini ada dan memiliki kesempatan untuk berkenan kepada Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan kami. Berdoa Tuhan supaya kami memberikan dari ungkapan syukur hati kami, kerelaan hati kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Inilah doa kami, ungkapan syukur hati kami bawa kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita di persembahan saat ini, kita pujian bersama-sama. Engkau baik, ada yang sangat baik. Kita bersyukur kepadanya karena Tuhan kita. Bersyukur. Pasti hadiratku membawa pujian bagimu Yesus. Wajahmu bersinar di depanku sambil mengangkat tanganku bersorak-sorai mengatakan bersama-sama kita lakukan dengan hati bersyukur. Pasti hadiratmu membawa pujian bagimu bersinar di depanku sambil menciptakan kasih. Bersorak-sorai membaca ulangan kembali. Sangat baik yang ku tak pernah
Halo, selamat siang. Engkau baik, sangat baik. Karena itu kita sudah diberikan firman Tuhan yang akan terus menambahkan iman kita. Kasih aplaus untuk firman Tuhan yang telah dibagikan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Pak Pendeta Audi yang telah sharing firman Tuhan buat kita semua begitu luar biasa. Apa yang saya belajar adalah ketika dikatakan proses pembentukan Tuhan, masihkah kita mempercayainya? Di dalam hidup kita terus dibentuk. Karena itu ketika kita percaya bahwa iman kita harusnya terus merespon apa yang sebenarnya telah terjadi dalam hidup kita. Poinnya yang disampaikan Pak Pendeta Audi adalah bagaimana kita pengenalan akan firman Tuhan yang akan terus menolong kita, dan bagaimana ada pengujian dari lingkungan hidup kita. Itulah caranya Tuhan terus memberikan penambahan iman kita. Tuhan juga menguji dan menambahkan iman saya melalui dream test. Ya, orang mau beli mobil aja ada test drive. Makanya kita diberikan dream test, ya, tes impian. Apa yang menjadi impian saya? Ya, saya secara pribadi sangat bersyukur hari ini diberikan firman Tuhan yang membantu menguatkan saya untuk saya terus melihat bahwa impian saya sudah diwujudkan Tuhan, tapi ada yang namanya delay test atau penundaan. Ini yang sebenarnya membantu saya karena masa-masa di mana saya melalui semua itu berarti saya masih di proses. Bagaimana dengan saudara-saudara semua? Mudah-mudahan terus semangat di dalam firman Tuhan yang boleh dibagikan hari ini. Baiklah, selanjutnya adalah saya akan bacakan pengumuman buat kita semua. Pengumuman buat kita dalam minggu ini, hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 akan ada PDA merit. Saya mengundang untuk kita sebagai pasangan menikah, juga kalau ada kenalan pasangan menikah yang lain, kita bisa ajak untuk kita bisa hadir di dalam pertemuan diskusi Alkitab merit kita. Akan bertempat di Ruko Pelangi Rabu 21 Februari jam 7.30. Ya. Di sana kita akan diperlengkapi lagi bagaimana di dalam kehidupan pernikahan kita. Pengumuman berikutnya adalah PDG single yang dilakukan di grup masing-masing pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 jam 19.30. Jadi dipersilakan untuk menghubungi pemimpin grup PDG masing-masing kalau ada perubahan hari. Ibadah minggu seperti biasa, ibadah minggu dan KKK dan juga teens minggu depan, ya, menjelang akhir bulan minggu terakhir tanggal 25 Februari 2024 akan dilakukan di sini juga jam 10 sampai dengan selesai.
di GKDI Balikpapan Gedung Bosland Sudirman Office Park C3, Jalan Jenderal Sudirman, Kompleks Kantor Pajak Resto Seafood Balikpapan Setar Kuda. Jadi saya harapkan kita bisa datang lebih awal untuk kita berfellowship, karena fellowship adalah satu akar untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itu aja. Selanjutnya doa akan disampaikan oleh Pak Pendeta Augie. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pengubah yang Tuhan rancang terjadi, membuat kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Kami perlu iman. Kami butuh iman untuk kami mau terus mengikuti apa gambaran Tuhan. Kami butuh iman untuk terus dipakai Tuhan melengkapi rencana agung Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap dari kami boleh menyadari, kami mau terus tambahkan iman kami dengan kami mengenal firman Tuhan lebih lagi. Kami mau merenungkan, kami boleh praktekkan, kami boleh bagikan, baik di dalam grup kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap pelayanan kami. Dan kami mau Tuhan, kami mau terus senantiasa mengecek hati kami, impian kami. Kami mau menambahkan iman ketika kami mau mengejar impian Tuhan. Biarkan kami Tuhan tidak hanya memikirkan impian kami pribadi, namun biarlah kami boleh memikirkan impian Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, respon kami boleh benar ketika ada penundaan dari setiap apa yang Tuhan rancang kepada kami. Bantu kami boleh meresponinya dengan menanti-nantikan Tuhan. Kami tidak mau pahit hati, kami tidak mau bersungut-sungut, namun kami tetap terus mengupgrade diri kami, namun terus tetap hidup menjadi murid Yesus, namun tetap percaya setiap hal yang boleh terjadi senantiasa berada di dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap dari kami. Kami mau berdoa untuk kesehatan kami pribadi, kesehatan orang-orang yang kami cintai, kesehatan suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kesembuhan, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan itu kepada setiap dari kami. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur proses pemilihan presiden, calon legislatif tingkat pusat sampai dengan daerah mulai berjalan dengan baik dan aman sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap proses sesudahnya, proses perhitungan sampai dengan proses penetapan, sampai dengan proses pelantikan. Kami berdoa biarlah semuanya dalam keadaan yang aman dan baik. Kami berdoa Tuhan, setiap pemimpin kami adalah pemimpin yang sesuai dengan perkenan Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan campur tangan Tuhan dalam proses pemilihan pemimpin kami di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap impian-impian pribadi kami, rumah tangga kami, apa yang kami kerjakan dalam pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, bagaimana kami boleh mendidik anak-anak kami.
kiranya segala sesuatunya senantiasa berada dalam pemeliharaan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah sukacita yang boleh kami terima, boleh kami renungkan, dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan di dalam lingkungan kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita berdiri bersama-sama. Dan kita angkat pujian yang sangat luar biasa. Berjalan ke Sion. Oh God.
Fellowship. God bless you all. Selamat hari Minggu semua. Happy Sunday, Angie. Happy Sunday, Edwin. Happy Sunday, halo Pak Odi. Sayang, Happy Sunday. Sebelum semua bubar Ya. kita foto dulu kali. Edwin lagi di Handil.